Siap. Ini catatan apa nih, Kak? Ini catatan permohonan sama bukti. Misalnya di Alkitab ini dicocokkan dengan Al-Quran tuh ayatnya ada di sini gitu. Wush, ya ini saya jarang-jarang nemu orang yang kayak gini nih. Bahkan saya sendiri pun nggak kayak gitu. Soalnya saya mikir gini, Bang. Ya. Sewaktu-waktu tiba saya meninggal, tapi saya belum sempat Islam. Masya Allah. Terus tiba-tiba nggak ada yang tahu kan. Misalnya saya meninggal tapi udah niat banget mau masuk Islam, cuman belum diislamkan, lalu dimakamkan dalam agama Katolik gitu kan. Jadi saya nulis surat, kayak ada surat wasiat juga gitu. Minta kalau nanti saya mati tolong makamkan saya dalam Islam meskipun saya belum Islam gitu. Tapi hati saya, karena kan gini katanya, nggak perlu syahadat, tapi kalau kamu udah yakin hati kamu tuh udah Islam. Yang penting tinggalkan semuanya gitu. Syahadat tuh sebagai bukti bahwa kamu tuh udah Islam. Takut mati dalam keadaan kafir, belum beriman sama Allah. Sama yang kedua, mau tadi kan kasihan sama bapak kan, bapak nanggung dosa anak perempuannya. Setidaknya walaupun saya udah Islam, mungkin saya belum bertobat sepenuhnya, tapi dari pakaian saya bisa mengurangi gitu loh, Bang. Membantu gitu. Dan saya berharap dengan pelan-pelannya dari Islam ini kan bisa mengubah cara hidup kita gitu kan. Jadi orang tua tuh bisa ikut gitu, pindah agama juga. Karena mereka tuh nggak tahu gitu istimewanya Islam tuh sampai segitunya bikin orang-orang yang mualaf tuh nekat. Saya boleh ambil buku nggak, Bang? Boleh. Silahkan. Ya. Siap. Ini catatan apa nih, Kak? Ini catatan permohonan sama bukti. Misalnya di Alkitab ini dicocokkan dengan Al-Quran tuh ayatnya ada di sini gitu. Wush, ya ini saya jarang-jarang nemu orang yang kayak gini nih. Bahkan saya sendiri pun nggak kayak gitu. Soalnya saya mikir gini, Bang. Sewaktu-waktu tiba saya meninggal, tapi saya belum sempat Islam. Masya Allah. Terus tiba-tiba nggak ada yang tahu kan. Misalnya saya meninggal tapi udah niat banget mau masuk Islam, cuman belum diislamkan, lalu dimakamkan dalam agama Katolik gitu kan. Jadi saya nulis surat, kayak ada surat wasiat juga gitu. Minta kalau nanti saya mati tolong makamkan saya dalam Islam meskipun saya belum Islam gitu. Tapi hati saya, karena kan gini katanya, nggak perlu syahadat, tapi kalau kamu udah yakin hati kamu tuh udah Islam. Yang penting tinggalkan semuanya gitu. Syahadat tuh sebagai bukti bahwa kamu tuh udah Islam. Gitu kan. Makanya saya sempat mikir, saya sempat nulis, ini buku sekolah adik saya, sampai dimakan binatang. Saya pertama nulis itu pada tanggal 1 bulan 4. Tanggal 4 bulan 1, 2020. Ya kan tadi saya bilang kan sama Abang 2020 awal saya buka lagi Facebook. Iya. Nah, di situ saya ngomong sama orang tua, di sini ditulis kalau minta mereka tuh suruh ikut saya gitu masuk Islam, sama-sama kita masuk Islam. Karena waktu itu saya mikir gini, kenapa nekat? Hal yang paling bikin saya nekat mau masuk Islam tuh saya mikirkan bapak saya, Bang. Bebannya bapak kan berat kan, dia harus tanggung dosa dia harus tanggung dosa istrinya. Apalagi kadang mama saya pergi keluar nggak izin, terus bapak nanya sama saya, mama kemana? Katanya kan, saya juga nggak tahu karena mama nggak ngasih tahu. Padahal di dalam Islam istri nggak boleh keluar tanpa izin suami kan. Nah, dari situ mikir, saya belum nikah, dosa masih ditanggung bapak kan, dosa anak perempuan. Dari situ saya mikir, ya Allah, mudahkan kalau memang ini yang terbaik gitu. Di sini saya ada tulis sih, Bang. Ini banyak. Banyak juga ya. Waktu itu nulisnya sambil nangis ini, Bang. Iya. Ini pokok nangisnya tersenduh-senduh. Nah, ini waktu 2000 berapa gitu saya salin. Ini 2022 kemarin saya salin. Soalnya biar orang lebih nyaman baca karena ini kan nulisnya dalam keadaan nangis jadi nggak jelas. Di sini kan ada jelas.
sama perbedaan Alkitab Kristen dan Katolik. Abang dulu ya. So, Di Kristen ada dipotong kan? ya. Di jumlah Alkitab ya, surah, bukan surah sih. Apa ya nyebutnya ya, Bang? Pokoknya lembaran isi di dalamnya tuh misalnya di Katolik ada 63, di Kristen itu dipotong jadi 60 atau 40 berapa gitu. Oh, ini niat sekali nih. Ya, Ini kalau memang diizinkan kita bisa buat tulisan tuh. Jadikan tulisan. Ya, kalaupun tidak ditampilkan atau tidak ditampilkan nama kan anonim bisa kan. Jadi sebagai amal jariah juga. Nanti. Ini kakak nyari berapa lama nih untuk nulis kayak gini? ini waktu itu lupa sih berapa lama nyarinya, Bang, tapi saya sering nonton Ustadz Zakir Naik tuh. Oh, Dr. Zakir Naik. Dia tuh yang benar-benar menguatkan sekali sih. Betul. Soalnya saya sempat ragu mau masuk Islam, Bang. Oh. Kemudian diyakinkan lagi sama ceramah beliau yang dia bilang gini, cari isi Alkitab yang dia sebutkan. Kemudian orang itu nyari tapi salah. Abis itu dia bilang, saya berani jamin kalau kamu bisa ketemu sama kalau kamu bisa buktikan kalau Isa mengatakan kalau dia tuh Tuhan, dia siap masuk, dia siap pindah agama. Yeah. Saya langsung mikir, dia yang lebih banyak pengalaman, lebih pintar dari saya, dia berani melepas agamanya kalau emang agama di luar Islam itu benar. Yeah. Kenapa saya takut gitu? Oh, siap. Akhirnya, luar biasa. Ya itu. Saya jadi nostalgia juga, karena memang saya juga dulu dari Dr. Zakir Naik juga. Iya. Oh ya, walaupun memang kalau kita pikirkan secara baik-baik, memang awal-awal tuh kita ngotot aja masuk Islam tuh biar hati tenang aja kan. Tapi setelah kita dalami, ya ternyata memang logis ya sampai saat ini. Oke, ini kan ngomong-ngomong tentang sampai udah buat buku. Iya. Ya perbandingan lah. Bisa dikatakan ini adalah sesuatu hal yang dimana kita tuh pengen ketika kita memilih sesuatu itu betul-betul sesuai dengan datanya, sesuai dengan apa yang kita imani itu, nggak buat kita kacau balau nanti ke depannya, karena memang udah berdasarkan data kan. Nah itu jarang saya ketemu yang kayak gitu Kak. Bahkan saya sendiri pun ya ngomong aja ya saya suka dengan Islam ya karena memang logis, sampai dikuatkan sama teman-teman saya yang ya betul-betul juga basicnya adalah ustadz gitu. Dan alhamdulillah ternyata kakak lebih ini lagi lebih fokus lagi sampai nulis untuk mengingatkan, sampai nangis-nangis juga nulis. Iya, soalnya waktu itu tuh ngebat pengen masuk Islam, yang ditakutkan tuh ya itu tadi kalau tiba-tiba meninggal. Iya. Sampai bilang kan, ya Allah, sebenarnya di di tulisan di buku ini saya ngomongnya tahun ini, misalnya 2020 saya mau di 2020 itu juga. Tapi memang belum bisa. Saya berdoa sama Allah minta dipanjangkan umur, kalau memang nantinya bakal bisa masuk Islam, cuman minta satu, Allah panjangkan umur gitu, biar bisa syahadat. Terus sambil usaha, tapi memang belum bisa kan, ya udah saya targetkan lulus kuliah, nggak mau tahu, semua buka lembaran baru. Maunya tuh, tadinya tuh maunya gini, pindah agama, buat identitas baru, supaya orang kenal saya tuh udah di agama yang baru. Tapi nggak semudah itu. Hanya Allah mudahkan saya masuk Islam. Dan itulah rasanya tuh, ya Allah, ternyata dikabulkan sama Allah doanya, dikasih panjang umur, masih dikasih kesempatan buat syahadat. Kalaupun memang tidak bisa syahadat, ya Allah, hanya Engkau yang tahu gitu kan. Nantinya kalau saya meninggal, intinya hati kita hanya Allah yang tahu. Biarlah orang ngiranya saya mungkin masih Katolik, tapi yang tahu itu hanya Allah gitu. Alhamdulillah. Sempat beli mukena di 2020 awal. 2020 awal beli mukena. Itu posisinya lagi kuliah dong pastinya ya? Iya. Dan kakak ngekos kan? Iya. Ada praktik berarti di situ? Ada. Oh, berarti sempat praktik ibadah Islam ya? Iya, sambil belajar bagaimana sih caranya gerakan sholat, walaupun doanya nggak tahu, dan walaupun masih Katolik. Itu saya belajar. Kadang lihat dari kawan, gerakan kawan. Nanti saya nggak tahu ya waktu itu salah atau enggak perbuatan saya, tapi gini, setiap kali dengar azan, saya niatkan, ya Allah,
boleh nggak belajar apa setiap kali azan saya mau laksanakan sholat gitu. Jadi niat pertama beli mukena. Udah dapat mukena senang banget, senang. Habis itu setiap kali azan saya coba belajar untuk sholat ya, walaupun nggak tahu doanya, yang penting azan selesai saya sholat gitu. Wah, luar biasa ya Kak. Merinding juga kalau kita belum masuk Islam, karena memang udah niat kita pengen ibadah. Saya juga melakukan hal yang sama soalnya kan. Sebelum masuk Islam saya udah coba praktik sholat, dan itu merinding sekali. Iya, ya, bener. Walaupun kaku ya, tapi ngerasa oh gini Islam ya, kayak gitu. Sampai saya juga dulu pernah bilang juga ke teman-teman yang khususnya cerita Iman, memang saya masuk Islam itu betul-betul nyari gitu. Ya inilah agama terakhir. Oke Kak, momen apa nih yang buat Kakak nih, tadi kan udah masuk Islam nih, karena memang udah niat dari awal belajar kan. Nah, momen apa yang membuat Kakak tuh ya enggak peduli dengan semuanya lah. Intinya saya masuk Islam. Tadi udah dibilang juga kan, buka lembaran baru. Nah, apa yang membuat Kakak tuh seolah-olah bulat sekali niatnya tuh? Nggak ada mikir halangan yang dimana kita tahu lah, halangan-halangan ini bukan hanya apa lingkungan, tapi orang tua salah satunya. Nah, itu gimana Kakak menanggapi kalau ada masalah seperti itu? Cuman 2 sih Bang. Apa tuh? Takut mati dalam keadaan kafir, belum beriman sama Allah. Sama yang kedua, mau tadi kan kasihan sama bapak kan, bapak nanggung dosa anak perempuannya. Setidaknya walaupun saya udah Islam, mungkin saya belum bertobat sepenuhnya, tapi dari pakaian saya bisa mengurangi gitu loh Bang, membantu gitu. Dan saya berharap dengan pelan-pelannya dari Islam ini kan bisa mengubah cara hidup kita gitu kan. Jadi orang tua tuh bisa ikut gitu, pindah agama juga. Karena mereka tuh nggak tahu gitu istimewanya Islam tuh sampai segitunya bikin orang-orang yang mualaf tuh nekat. Betul, memang ya berarti memang yang pertama belajar, insya Allah dari hasil belajar ini akan ada poin-poin ibadah yang terkumpul. Nah itulah dari poin-poin ibadah Kakak itu insya Allah pasti akan Allah mudahkan, karena memang ada poin-poin ibadah yang bisa dinilai kan untuk gerak Kakak nanti ke depannya. Ya mungkin kita tidak harus jadi pendakwah yang betul-betul menampakkan diri kita seorang pendakwah, enggak. Apapun profesi kita nanti ke depannya, entah Kakak kerjaannya apa, insya Allah ibadah itu bisa aja melekat pada diri kita. Ya kayak gini kita ngobrol santai, walaupun tidak ada ceramah, ibadah juga namanya, karena kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dari agama Allah kan. Waktu itu dia nyarankan, kemarin temanku katanya ada yang syahadat juga, tapi bukan di Mujahidin, mau ndak kamu katanya kan. Oh boleh deh, ndak apa-apa lah, yang penting aku nih harus segera syahadat nih gitu. Iya, pokoknya kalau bisa tahun depan udah Islam nih harus gitu kan. Oh iya tunggu ya katanya. Tapi dia nih ada 2 nomor nih katanya kan. Nomor siapa? Aku bingung yang mana ya yang bantu dia syahadat ya katanya kan. Dikirimnya tuh nomor abang. Oh pas betulan nomor saya? Iya, nomor abang, terus satunya nggak tahu nomor siapa, tapi dia ngasihkan ke nomor abang tuh ke saya. Coba yang ini dulu deh katanya kan. Kalau emang nanti nggak ada respon, coba yang satunya, nanti aku kirim lagi nomornya katanya. Oke. Chat. Saya simpan nomor abang dulu. Ya Allah gitu kan. Ini nih abang yang di YouTube nih, bilang gitu sampai teriak-teriak sendiri kan Bang. Masya Allah. Ya Allah gitu kan. Ternyata Allah nih udah ngatur sampai sekian rupa gitu, sampai bisa dari orang ini sampai udah kayaknya udah orang keempat lah melalui chat gitu. Misalnya abang kawan saya, abang juga kawan abang kan. Terus saya chat abang chat itu, dia chat lagi gitu, tapi bisa nyampe. Nah, memang gitu Allah kan yang mengatur semuanya. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke Saudara Seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat nomor rekeningnya 6210066
atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia, saudara seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.